Sobat milenial, literasi keuangan atau pengetahuan tentang keuangan sangat penting untuk dimiliki jika ingin mencapai merdeka finansial. Literasi keuangan bukan hanya tentang pengetahuan keuangan, tetapi juga meliputi keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan finansial dalam pemanfaatan sumber dana di kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengelola uang, bagaimana berinvestasi yang aman, bagaimana memilih asuransi, bagaimana menyisihkan uang untuk ditabung padahal gaji per bulan terbilang kecil, semua bisa kamu lakukan jika kamu memiliki literasi keuangan. Sayangnya, literasi keuangan masih belum merata di generasi milenial. Meski sebagian milenial sudah mulai melek keuangan, namun masih banyak generasi milenial yang acuh dan terjebak dalam pengelolaan keuangan yang buruk. Lalu, seberapa penting literasi keuangan bagi milenial? Apa manfaatnya dalam pengelolaan keuangan sehari-hari? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi memiliki arti kemampuan menulis dan membaca. Dengan kata lain, literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen serta masyarakat sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Selain itu, sektor keuangan juga tidak luput dari perkembangan teknologi. Terbukti dari banyaknya produk dan layanan keuangan yang berbasis digital dan internet. Jika dahulu transaksi keuangan dilakukan secara tunai, saat ini transaksi keuangan lebih banyak dilakukan secara online. Seperti transfer, kartu kredit atau debit, pembayaran dengan dompet digital, hingga scan kris. Untuk itu, peningkatan literasi keuangan sangat dibutuhkan dan harus dilakukan sesegera mungkin. Karena masyarakat sudah dituntut untuk memahami produk dan layanan keuangan digital dan memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Sobat milenial, tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu bahkan kelompok masyarakat jatuh dalam jebakan keuangan. Misalnya terjebak dalam investasi bodong hingga terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi hingga tidak mampu melunasinya. Sistem gali lubang dan tutup lubang pun tidak bisa menjadi solusi untuk lepas dari belenggu utang. Disadari atau tidak, ketika kamu terjebak dalam utang yang tidak berkesudahan, maka pada akhirnya kamu akan mengalami keterpurukan mental. Mulai dari gagal bayar yang tinggi, skor kredit yang buruk, penjualan aset, hingga mengalami kebangkrutan. Tidak hanya kesehatan keuangan yang buruk, tetapi juga kesehatan mental dan fisik ikut memburuk. Literasi keuangan bagi mahasiswa. Sobat milenial, bagi sebagian mahasiswa, masa perkuliahan adalah saat pertama kali mereka mengelola keuangan sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Mahasiswa menghadapi lingkungan baru dan permasalahan baru tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari orang tua. Pada tahap ini, mahasiswa juga dituntut untuk bisa mandiri dan mengatur keuangan dengan baik serta bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah dibuat. Untuk itu, memiliki literasi keuangan sejak dini sangat dibutuhkan. Karena dengan mempelajari cara mengelola keuangan dan berbagai macam produk keuangan dan manfaatnya, maka bisa menjadi bekal mahasiswa saat sudah memiliki pendapatan sendiri dan hidup mandiri sebagai orang dewasa. Literasi keuangan bagi rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga adalah kepala keuangan rumah tangga. Untuk bisa membangun keuangan keluarga yang sehat, harus memiliki sistem pengelolaan finansial yang disesuaikan dengan kondisi keluarga.
karena 85% aktivitas belanja keluarga seperti belanja bulanan dan keputusan pembelian lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga diatur oleh istri atau ibu rumah tangga. Sobat milenial, dengan meningkatkan literasi keuangan, maka kemampuan dalam mengelola keuangan juga meningkat dan pada akhirnya